Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayatul Wafa, NIM 19101012. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai membangun sistem informasi dampak anomali ionosfer untuk deteksi gangguan navigasi dan komunikasi satelit. Ada overview yang pertama, pendahuluan, 2 sistem informasi, 3 pengukuran sintilasi, dan 4 hasil pembahasan. Yang pertama ada pendahuluan, wilayah Indonesia yang terletak di sekitar ekuator geografik dan daerah crest region, ekuator anomali akan mengalami dampak yang sama wilayah kutub dengan terjadinya aliran ring current. Matahari merupakan sumber energi dan sumber gangguan memancarkan radiasi partikel energetik, sinar ultraviolet, dan flare ke bumi. Transfer energi tersebut modifikasi profil kerapatan ionosfer sehingga mengganggu kestabilan di ionosfer secara global, di mana ionosfer berperan penting terhadap komunikasi terestrial maupun ground-based. Ketika peningkatan aktivitas berlangsung, propagasi melalui ionosfer baik uplink maupun downlink dari sinyal satelit akan terganggu. Tingkat keberhasilan komunikasi radio mengalami penurunan, demikian pula dengan akurasi navigasi berbasis satelit jadi rendah. Salah satu kontributor bagi penelitian efek cuaca antariksa ini adalah TAC dan sintilasi ionosfer. Perubahan kerapatan ionosfer dapat mengakibatkan perubahan amplitude dan fase menyebabkan loss of log, sinyal propagasi gelombang radio melalui media ionosfer. Dalam rangka mengetahui respon dari ionosfer menjelang peningkatan aktivitas matahari menuju puncak, dilakukan telaah kondisi regional ionosfer Indonesia saat periode tenang hingga meningkat ke level lebih aktif. Perlu dibangun sumber-sumber informasi untuk mempelajari dampak yang telah terjadi pada siklus-siklus sebelumnya untuk antisipasi ke depan, agar supaya social risk dapat dikurangi. Dalam penelitian ini akan dibangun suatu sistem informasi yang dapat memberikan layanan kepada masyarakat umum maupun ilmiah tentang anomali ionosfer yang terkait dengan penelitian TAC, total electron content, dan sintilasi sehingga dapat memberikan warning maupun koreksi bagi pengukuran GPS dan mengantisipasi adanya gangguan pada komunikasi satelit. Informasi tersebut disampaikan melalui website, SMS Center, maupun media lainnya. 2. Sistem informasi. Pada blok data processing, di dalamnya terdiri dari sejumlah perhitungan yang digambarkan dalam sistem informasi anomali TAC dan sintilasi sumber data berasal dari stasiun berupa raw data. Setelah melalui konversi menjadi bentuk ASCII, data diolah sesuai dengan kebutuhan. Data setengah jadi ini disimpan pada internal server untuk dimodifikasi dan validasi. Kompilasi model digunakan untuk prediksi yang memberikan informasi secara real-time pada user dengan error yang telah diketahui. Sedangkan proses lainnya secara offline untuk verifikasi dan pemanfaatan untuk penelitian lainnya biasanya disampaikan untuk komunitas saintifik maupun keperluan lainnya. Blok diagram tersebut merupakan alur diagram untuk memperoleh besaran parameter yang dibutuhkan oleh pengguna, terdiri dari beberapa parameter yang terkait dengan kebutuhan dan aplikasi. Hasil untuk sistem informasi anomali TAC dan sintilasi terdiri dari beberapa gabungan penelitian simultan dan data asimilasi berupa indeks sintilasi, visibilitas satelit, periode waktu sintilasi, dan data aktivitas matahari dan indeks medan magnet bumi. Kemudian yang ketiga ada pengukuran sintilasi. Pengukuran sintilasi diperoleh dari pemantauan indeks S4 baik amplitude maupun fasanya. Indeks tersebut diturunkan dari detendensi intensitas sinyal yang diterima seperti pada gambar tersebut. Yang sebelah kiri merupakan amplitude sintilasi dan yang sebelah kanan merupakan gambar dari indeks fase sintilasi. Sedangkan yang di bawahnya merupakan rumus dari hubungan antara indeks S4 dari frekuensi GPS L1. Nah, dari formula tersebut, sintilasi yang terjadi pada frekuensi GPS L2 dapat dihitung secara umum untuk seluruh spektrum frekuensi di L-band. Kemudian yang keempat ada hasil dan pembahasan. Yang pertama, gambar tersebut merupakan output dari penyebaran informasi tentang penelitian TAC dan sintilasi ionosfer di wilayah Indonesia. Rancangan informasi yang ditunjukkan level indeks sintilasi berupa indeks amplitudo maupun indeks perubahan fasa, serta perubahan TAC secara global maupun output setiap satelit. Berikut ini ditunjukkan pengamatan harian indeks sintilasi, baik amplitudo dan fasa dikelompokkan pada pengamatan siang dan malam hari. Gambar yang ada di sebelah kiri merupakan pengamatan siang hari, dan yang di sebelah kanan merupakan pengamatan pada malam hari.
Warna menunjukkan untuk semua satelit visible, gambar atas di distribusi S4 dan gambar bawah di distribusi SP. Hasil plotting dari pengamatan SP, S4 dan SP, peristiwa pada siang dan malam hari. Pengolahan dilakukan dengan pembatasan indeks S4 lebih besar dari 0,2 dan indeks SP lebih besar dari 0,1 sebagai studi kasus diambil bulan pengamatan yang sama yaitu September ketika matahari berada di ekuator periode pengamatan tahun 2007 dan 2008 diamati di Bandung. Perbedaan yang signifikan antara pengamatan dari tahun yang berbeda terjadi fluktuasi sintilasi pada bulan September 2007 lebih dominan dibandingkan dengan 2008. Hasil tersebut perlu divalidasi dengan kondisi aktivitas matahari mengingat saat ini relatif tenang. Kemudian, gambar tersebut merupakan hasil plotting output raw data menggunakan pemrograman MATLAB ketika sinyal GPS mendeteksi gangguan di ionosfer, terekam pada CNO untuk L1 maupun L2 frekuensi sinyal GPS. Terjadi fluktuasi di bawah batasan margin CNO penerima, terdeteksi pula log time yang terputus pada periode pengamatan. Nah, berikut merupakan salah satu satelit ketika peristiwa sintilasi atau perturbation terjadi peningkatan amplitudo maupun fasa yang ditandai dengan terputusnya sinyal log time pada orde detik dan menit, sinyal GPS frekuensi L1 dan L2. Kemudian, gambar tersebut merupakan plotting S4, SP, dan L1, L2 log time untuk unperturbation. Ketika terjadi sintilasi pada CNO penerima satelit, terjadi fluktuasi melebihi atau di bawah harga rata-ratanya. Pada waktu yang sama, log time kedua sinyal terputus sehingga performance penerima satelit tersebut rendah dan memerlukan recovery dalam orde detik dan menit untuk terkunci sempurna. Pada gambar berikut menunjukkan kondisi ideal log time sinyal mengunci sempurna sinyal satelit. Keadaan ideal dari output data bila tidak terjadi perturbasi ionosfer digambarkan dengan garis lurus tanpa terputus. Kemudian, untuk melengkapi hasil pengukuran telah dilakukan pula perhitungan untuk mengetahui hubungan antara indeks sintilasi dengan degradasi desibel sinyal seiring dengan terjadinya sintilasi seperti diperlihatkan pada gambar tersebut. Gambar tersebut merupakan hasil analisis penelitian awal merupakan input untuk layanan informasi parameter TAC dan sintilasi yang menggambarkan terjadinya anomali sejalan dengan peningkatan aktivitas matahari dan medan magnet berdampak pada semua satelit visible yang melintas di atas kota Bandung. Dan diharapkan, informasi ini dapat dimanfaatkan oleh potensial user seperti komunitas pengguna GPS dan para operator satelit serta masyarakat ilmiah untuk kontribusi penelitian global. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Kebutuhan informasi near real time maupun real time untuk mitigasi dan antisipasi fenomena cuaca antariksa sangat diperlukan. Informasi tentang peningkatan aktivitas matahari maupun medan magnet bumi serta dampaknya pada teknologi sistem perlu dipahami untuk mengurangi society risks bagi kehidupan manusia di bumi. Menjelang fenomena cuaca antariksa yang diperkirakan terjadi antara tahun 2011 sampai 2012, hasil kajian ini merupakan salah satu kontributor bagi penelitian ionosfer untuk mengetahui respon fenomena alam ketika terjadi peningkatan aktivitas matahari yang berdampak pada teknologi sistem maupun gangguan komunikasi satelit. Pada penelitian ini juga telah dilakukan analisis data, indeks sintilasi dan variasi fluktuasi TAC secara simultan dari data GPS Ionospheric Scintillation TAC Monitor di Kota Bandung, baik pada kondisi matahari relatif tenang maupun menuju aktif. Dari hasil kajian distribusi statistik jumlah kejadian menggambarkan keadaan dinamis kondisi ionosfer regional Indonesia. Penyebaran informasi ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang pembuktian adanya anomali yang berguna untuk antisipasi fenomena cuaca antariksa yang dapat mengganggu navigasi dan komunikasi, di mana teknologi saat ini sangat diperlukan bagi kehidupan manusia. Terima kasih, mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.